Gimana kak keadaannya kak? Udah membaik, tapi ini masih agak nyeri, gue habis fisioterapi kan ya. Masih ada video kan? Iya. Tapi harus berapa kali balik lagi ke Randy? Pemirsa Silet RCTI, berbanding terbalik dengan rumah tangga pihak seberang yang kini telah kembali harmonis, ujian demi ujian masih harus dihadapi oleh Lady Nayoan. Tak hanya masih menghadapi proses perceraiannya dengan Randy Kejarnet beberapa waktu lalu, ia juga kembali mendapat musibah, yakni kecelakaan lalu lintas. Ditemui oleh tim Silet RCTI kemarin di sebuah rumah sakit, tampak Lady ditemani Randy tengah menjalani kontrol kesehatannya dan menjalani fisioterapi. Meski disebut keadaannya sudah membaik, namun Lady tampak begitu lemah, terduduk di kursi roda, seraya Randy mendorongnya ke mobil. Mengejutkannya, menurut Randy, Lady masih harus menjalani 4 hingga 5 kali lagi fisioterapi untuk memastikan kondisi kesehatannya. Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi terkini Lady saat ini? Benarkah ia mengalami luka yang cukup serius hingga membutuhkan bolak-balik rumah sakit dalam waktu yang cukup panjang? Halo, apa kabar? Maaf ya kak. Lagi gimana banget? Gimana kak? Yang kedua, gimana kak? Bentar ya. Gimana kak keadaannya kak? Udah membaik, tapi ini masih agak nyeri, soalnya habis fisioterapi kan ya. Iya. Tapi harus berapa kali balik lagi ke Randy? Masih ada 4 kali, 5 kali lagi. Ya kalau saya cuma ambil hikmahnya aja. Ya ini juga ngingetin saya pentingnya Lady itu seperti apa buat saya banget ini. Ya mungkin pengingat lagi juga dari Tuhan. Ya ambil hikmah baiknya aja. Tapi kalau musibah, siapa sih yang mau musibah sampai tabrakan, sampai hampir ngebahayain nyawa, apalagi nyawa istri saya Lady itu kan nggak ada. Saya sayang banget sama dia juga. Lemah dan tak berdaya, itulah yang tergambarkan dari kondisi Lady saat menjalani fisioterapi di rumah sakit kemarin. Ia bahkan terlihat meringis menahan sakit saat ditanya oleh awak media terkait kondisi kesehatannya. Saking tidak kuatnya, Randy pun harus menggendong sang istri dari kursi roda untuk masuk ke dalam mobil. Lady terduduk di kursi mobil dengan keadaan yang sangat lemah, bahkan terlihat kerap kali memegang kepalanya. Bentar ya. Gimana kak keadaannya kak? Udah membaik, tapi ini masih agak nyeri, gue habis fisioterapi kan ya. Masih ada video kan? Iya. Tapi harus berapa kali balik lagi ke Randy? Masih ada 4 kali, 5 kali lagi. Kamu harus setia menemani, kali ini sedikit ya kak. Lagi nyeri banget. Maaf ya. Gimana kak kakaknya sedikit? Ya, Ini kan ada harus tetap fisioterapi pokoknya. Didoain aja ya teman-teman ya, cepat. Tapi kamu selalu menemani, gimana sih kak? Iya, ya pasti nemenin lah. Makin membaik ya kak berarti. Iya. Kondisinya kak. Ya doain ya. Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Nggak ada, lebih cedera shock, apa pinggulnya Lady, apa kalau gue ya lihat sendiri lah. Paling itu doang ruas belakang yang ke-8 fracture, iya, tapi nggak sampai kepisah atau apa-apa. Dokter juga bilang ini masih bisa diobatin, nggak usah pakai obat atau apa-apa, masih aman, dalam kondisi aman. Tentu saja bukan hal yang mudah bagi Lady Nayoan untuk tetap bersikap tegar di saat kini harus mengalami rasa sakit bertubi-tubi. Bukan hanya luka batin akibat diselingkuhi suami yang sangat dicintainya, namun juga harus menjalani penyembuhan luka fisik tubuhnya pasca kecelakaan.
Tak heran jika dirinya bahkan harus digendong oleh Randy masuk ke dalam mobil. Bahkan saat membuka kaca mobil, Lady tampak tak berbicara satu patah kata pun, seolah menahan sakit luar biasa yang dirasakan oleh tubuhnya. Gimana kak keadaannya kak? Baik, tapi ini masih agak nyeri soalnya habis fisioterapi kan ya. Lagi sakit banget. Lagi tangannya gimana Randy? Ya. Ya kalau dari perasaan mungkin kayak kalau diselingkuhin sedih juga ya kak, sakit. Terus juga udah gitu Kak Lady juga ada kena musibah, jadi ditambah-tambah gitu musibahnya. Nggak ada sih, ini kan problemnya kan udah tiga kali ya, kalau kita lihat dari perjalanan waktu kan udah 3 kali nih. Jadi menurut saya sih Bu Lady ini udah nggak dalam titik yang yang maju mundur sih gitu. Lebih kepada pencariannya dia gitu, agar ini tepat apa enggak gitu, apakah dalam mediasi ini saya ngambil berdamai atau enggak kan gitu. Kalau yang saya tahu sih pokoknya kita udah tegas, Bu Lady, dari pihak sana kita nggak mau mencampur adukan masalah lagi. Itu biarkanlah namanya ada moral justice di luaran sana, dan juga ada kesatuan yang paling besar nanti ke depannya, nanti untuk mereka juga kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang Bu Lady di titik ini hanya untuk dirinya dia sendiri dulu, karena kalau dia kuat ya dia akan ngejalanin sendiri juga kan gitu, untuk dirinya sendiri. Oh ya, luka batin kan pasti ada kan gitu. Nah makanya ini lagi intensif dengan pendeta gitu. Di tengah perjuangan sang istri untuk sembuh dari luka batin dan luka fisik yang saat ini dirasakan, Randy Kejarnet tampak dengan setia mendampingi Lady. Meskipun ia juga mengalami luka-luka akibat kecelakaan mobil bersama Lady, Randy tetap mengantarkan wanita yang sempat ia hianati itu bolak-balik ke rumah sakit. Rasa bersalah semakin merasuk pasca kecelakaan, membuat Randy kini berusaha yang terbaik untuk mengurus Lady menjalani masa perawatannya. Lantas akankah itu membuat hati Lady luluh dan menerima Randy kembali untuk rujuk? Takut dia kenapa? Dia paling penting di dunia buat saya sekarang saya mau ngerawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, mengurus Lady dulu. Kalau kemungkinan rusuknya kita belum bisa pastikan, karena kan kita juga harus diskusi juga dengan Ibu Lady untuk kepentingan terbaik Ibu Lady dan Pak Randy juga nanti ke depan, dan kepentingan terbaik anak-anak lebih tepatnya. Sebenarnya kasihan ya sama Lady ya, sebentar lagi dia mau cerai sama suaminya, tapi dia harus mengalami kecelakaan yang tragis kayak gitu ya. Kalau seperti aku ya, perempuan misalnya digituin gitu, kalau aku sendiri ngerasa kasihan. Memang sebelumnya Lady selalu mengatakan bahwa dirinya sudah terlalu sakit untuk melanjutkan rumah tangga dengan pria yang telah mengkhianatinya tersebut. Namun di sisi lain, Randy mengaku sejauh ini komunikasinya dengan Lady sudah kembali berjalan dengan baik. Seolah-olah ia memberikan sinyal bahwa Lady menerima permintaan maaf dan dirinya untuk kembali. Lantas seperti apa pandangan psikolog melihat dinamika yang terjadi dalam rumah tangga Lady dan Randy? Akankah ia memberikan maaf kepada Randy atau justru tetap memilih bercerai karena sudah merasa sangat sakit hati? Meski sekarang Randy menunjukkan segala sikap baiknya yang seolah menjadi penebusan. Benarkah wanita yang telah dikhianati susah untuk memaafkan dan melupakan? Mungkin ya di balik kecelakaan ini juga ada hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya aja. Komunikasi juga bisa lebih baik, terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk merawat Lady gitu dari kemarin sampai sekarang. Doain aja, komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai rujuk. Doain aja, komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai rujuk. Tidak mudah bagi seorang istri yang sudah dilukai kepercayaannya dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami untuk menerima begitu saja perlakuan-perlakuan atau sikap-sikap baik dari suaminya saat ini gitu ya. Karena biar bagaimanapun ketidakpercayaan itu sudah muncul. Rasa trauma juga ya, rasa sakit hati, marah, ini pasti akan menghalangi istri untuk bisa memberikan penilaian yang objektif gitu. Nah, ini yang harus diterima oleh si suami saat ini gitu.
Jadi jangan berharap banyak bahwa oh aku sudah melakukan yang terbaik tapi kok lalu aku tidak dipercaya. Jangan menuntut itu dulu gitu. Pastikan bahwa istrinya merasa nyaman, merasa aman dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suaminya saat ini. Penting juga untuk si istrinya mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya saat ini gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan bagi si suaminya. Karena biar bagaimanapun butuh keterbukaan dari satu sama lain untuk bisa menampilkan sikap-sikap atau memberikan respon-respon tingkah laku yang sesuai agar memudahkan nih proses terjalinnya lagi nih relasi yang aman, relasi yang nyaman. Bilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya, tapi kan maaf aja kan gak cukup ya. Saya dalam perkawinan saya sama Randy dari awal kalau kita ada masalah apa namanya rumah tangga ya, saya 9 tahun menikah sama Randy, nggak mungkin masalahnya baru ini. Kita selalu masalah anak-anak kita nggak pernah apa ya kalau dibilang menyangkut pautkan anak-anak gitu ya. Jadi saya selalu nggak pernah meributkan itu. Gitu. Memang ya kalau dia lagi mau sama papanya ya silahkan, sama saya pun hal yang sama gitu. Sakit hati banget sih. Iya. Tambah sedih sih. Kayak udah diselingkuhin tapi dapat lagi musibah kayak gitu sih. Iya kalau